Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahab Rogananda. NIM saya 2190302251 dari kelas T2 Malam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam memahami dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Pokok bahasan yang saya bahas itu ada dua, yaitu IPA dan teknologi masa depan dan pemanfaatan teknologi dalam bisnis dan lainnya. Lanjut ke materi pertama, yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknologi masa depan bagi kehidupan manusia. Ilmu alam atau dalam bahasa Inggrisnya itu natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Istilah teknologi berasal dari teknik atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingetahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingetahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Teknologi meliputi teknik menyusun objek serta membuat konstruksi dalam dan alat. Sedangkan IPA mengenai properti, kondisi, kandungan, dan sifat objek, interaksi, dan perubahan objek. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Pada pembahasan sejarah peradaban manusia, saya akan memaparkan sejarah peradaban manusia pada tahun Masehi sekaligus alur peradaban manusia yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang secara kronologisnya sebagai berikut. Pada tahun 2050 perjalanan keluar angkasa secara komersial dimulai. Pada tahun 2021 mobil terbang akan mulai diperkenalkan. Pada tahun 2020 SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence yang beroperasi sejak 1960 memperkirakan akan bisa berkomunikasi dengan alien. Pada tahun 2010 NASA akan memperkenalkan wahana piring terbang yang daya tampungnya maksimal 12 orang. Menuju ke bulan hanya 6 jam. Pada tahun 2004 penemuan fosil Homo floresiensis di Pulau Flores, Indonesia. Pada tahun 1996 agama Kristen tidak pernah menentang teori evolusi Darwin. Perkembangan teknologi mengakibatkan sebuah perubahan yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Manfaat, dampak positif dan dampak negatif pada bidang informasi dan komunikasi, yaitu dampak positifnya kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Kita dapat layanan bank yang dengan sangat mudah. Dampak negatifnya, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung di internet. Dan dampak negatifnya yang terakhir adalah kecemasan teknologi. Dampak positif dan negatif di bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yang pertama,
pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Di bidang kedokteran dan kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatifnya, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan dampak negatifnya yaitu sifat konsumtif. Dampak positif dan negatif di bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yang pertama itu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Dan dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dan semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Dampak positif dan negatif di bidang pendidikan. Dampak positifnya yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatifnya, kerahasiaan alatnya semakin terancam dan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Dampak positif dan negatif di bidang politik. Dampak positifnya yang pertama, timbulnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Dampak negatifnya yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, terorisme yang semakin merajalela dan kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Lanjut ke materi yang berikutnya, pemanfaatan teknologi dalam bisnis dan lainnya. Teknologi informasi. Teknologi informasi atau teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memproses, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi dan pencarian kembali informasi, desain, pengembangan dan implementasi manajemen atau support sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras komputer. Penggunaan atau pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk pengkonversian, penyimpanan, pengamanan, dan pemrosesan, pengiriman, dan pencairan kembali informasi. Tujuan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat dalam pengembangan, pengoperasionalan, serta pengelolaan bisnis. Dua kunci tersebut membantu kerangka pembuatan keputusan oleh eksekutif dalam mengorganisir dan menjalankan teknologi informasi. Dampak teknologi informasi dapat menciptakan value advantage dan productive advantage. Peran teknologi informasi yang pertama itu peran teknologi informasi bagi perusahaan bersifat unik dan spesifik. Yang kedua, masing-masing pebisnis memiliki strategi yang berbeda. Yang ketiga, dua perusahaan dalam industri yang sama, peran teknologi informasi akan dapat berbeda. Yang keempat, investasi dalam teknologi informasi harus bermanfaat sekarang dan yang akan datang atau invest. Yang terakhir, teknologi informasi manfaatnya yaitu untuk internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Teknologi informasi dalam manajemen value chain dilihat dari dua perspektif besar, yaitu perspektif teknis. Ada dua fungsi teknologi informasi yang harus dipenuhi. Yang pertama, fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Dan perspektif manajerial. Perspektif manajerial dilihat dari sisi bisnis dan manajerial. Ada 4 peran. Yang pertama yaitu meminimize risk, reduce cost, add value, dan create new realities. Fungsi penyitaan peran teknologi informasi sebagai medium atau sarana pengubah fakta ke dalam format data kuantitatif. Ada 2 cara. Yang pertama itu dengan cara manual atau data entry oleh user atau catat transaksi.
Yang kedua itu otomatis data entry oleh teknologi informasi atau melalui barcode. Yang kedua memproses data, yaitu informasi relevan untuk decision making. Yang ketiga memproses data decision making berdampak cepat atau lambat kinerja bisnis. Mengubah knowledge menjadi wisdom dalam proses penciptaan untuk decision making kritikal. Aspek penciptaan peran teknologi informasi. Aspek organizing, yaitu memiliki mekanisme baku dalam mengorganisir penyimpanan entitas dalam media penyimpanan. Aspek selecting, menyediakan fasilitas yang memudahkan pencairan dan pemilihan teknologi portal sebagai solusi. Mampu menjawab permintaan manajer dalam pengembangan entitas-entitas terintegrasi untuk decision making. Yang keempat, mengumpulkan entitas-entitas yang dipresentasikan dalam bentuk format media atau multimedia melalui teks, audio, atau citra, atau image, gambar gerak, atau video. Aspek gathering, misalnya GIS atau Geographic Information System, atau aspek synthesis sebagai infrastruktur media transmisi penyaluran entitas dari tempat penyimpanan ke pihak yang membutuhkan. Peran teknologi informasi bagi perusahaan. Yang pertama itu meminimasi risk, yaitu membantu mengurangi risk bisnis dan melaksanakan manajemen dan mengelola risk. Yang kedua itu reduce cost, yaitu perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses bisnis. Caranya yaitu eliminasi proses atau ATM, solusi antrian yang sabar, simplifikasi proses transfer bank dengan e-banking, integrasi proses pembayaran PKB. Yang keempat, otomatisasi proses aplikasi robotika di industri manufaktur. Yang ketiga, add value, yaitu mampu menciptakan value bagi pelanggan sasarannya, satisfaction dan loyalty customer. Yang keempat yaitu create new realities atau CRM, yaitu mampu menciptakan arena bersaing baru dalam dunia maya, misalnya e-commerce, e-product, e-customer, dan e-loyalty, menghasilkan cara pandang baru dalam mekanisme bisnis di jaringan kerja ekonomi. Risiko dan kegagalan penerapan teknologi informasi. Beberapa hal yang mengakibatkan investasi teknologi informasi gagal memberikan benefit yang dijanjikan antara lain yaitu yang pertama, kurangnya kepemimpinan di bidang teknologi informasi. Investasi teknologi informasi tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, manajemen proyek teknologi informasi tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, kurangnya pengelolaan atas perubahan atau change management. Yang terakhir yaitu investasi teknologi informasi hanya sebatas pengadaan teknologi informasi. Terima kasih.